Bukan UNED ke depannya. Kemudian untuk bisa membangun semuanya itu tadi, ini yang pertama-tama itu memang kita itu perlu pembentukan yang namanya mindset ya atau pola pikir, terutama pola pikir mahasiswa. Ini menjadi penting ya, lebih-lebih sekarang ada roadmap Kemendikbud yang baru dengan kampus Merdeka dan Merdeka Belajar ya. Itu salah satunya ada merintis usaha yang diakui SKS-nya ya, bisa magang di industri ya, diakui SKS-nya ya, bisa juga kita magang penelitian ya diakui SKS-nya, atau bisa juga kita ikut program kampus mengajar, silahkan di sana. Tapi yang saya maksud pola pikir di sini adalah pola pikir berwirausaha ya, dari 8 roadmap Kemendikbud itu salah satunya yaitu kewirausahaan tadi. Nah, jadi pola pikir kita itu selalu melihat itu dari sisi peluang-peluang. Ya, jadi peluangnya ini apa ini? Ya, jadi kalau kita ada orang berkerumun ya pasti kita akan melihat di situ ada peluang. Nah, ini memang untuk membentuk pola pikir itu harus diintroduksi secara terus-menerus ya. Salah satunya adalah dengan memunculkan mata kuliah kewirausahaan ini. Jadi dengan adanya mata kuliah kewirausahaan ini, nanti akan kita beri konsep-konsep dasar kewirausahaannya, kemudian bagaimana membuat perencanaan bisnisnya ya, atau membuat company profile-nya ya. Nah, sehingga kita nanti harapannya begitu kita memasuki dunia yang baru, kita tuh langsung muncul ya ide-ide untuk meng-create sebuah usaha. Ini ya tujuannya ke sana. Nah, kemudian pola pikir itu apa saja ya. Jadi ini juga penting. Jadi saya juga pengalaman mendampingi adik-adik itu ya. Nah, jadi saya banyak ya pengalaman misalkan di bidang USP ya. Jadi ada usaha simpan pinjam. Nah, ini kami juga melibatkan mahasiswa ya. Dan yang pinjam itu ada dosen, ada karyawan, ada masyarakat umum gitu ya. Nah, ini ternyata di sini memang namanya bisnis itu harus orang yang sibuk dan itu harus penuh waktunya ya. Jadi tidak bisa disambi-sambi ya. Karena di sini orang berbisnis itu harus moralite. Artinya moralite itu ya memang kita itu jangan sampai ada unsur menipu ya. Jadi bisnis itu harus jujur. Jadi dan jujur itu merupakan trust, itu merupakan bagian dari promosi, saya pikir ya. Jadi kalau kita mau bisnis kemudian kita jujur ya, orang itu juga akan langsung merespon positif. Ya, dengan demikian moralite itu mari kita jadikan sebagai landasan atau fundamental ya. Jadi seperti bisnisnya Rasulullah dulu, ketika Rasulullah itu berbisnis kan jujur, nah, bahkan menyampaikan ini belinya sekian, kemudian kita jual sekian, kami ambil untung sekian. Nah, ini jujur yang luar biasa itu. Sehingga Rasulullah dulu dapat julukan Al-Amin ya. Itu kan karena mereka orang yang jujur. Ya, moralite kita di sana. Saya pikir kalau kita bisnis, kemudian kita jujur, ya ini kita bisa belajar mungkin dari bisnisnya Chinese ya. Jadi saudara-saudara kita yang Chinese itu, saya amati itu kalau bisnis itu mereka jujur. Ya, termasuk menjual barangnya, harganya, ya ternyata setelah saya cek juga memang mereka modalnya kejujuran. Karena dengan jujur itulah moralite itu akan menjadi trust ya kita. Mereka akan memberikan barang ini yang berkualitas super, ini yang di bawahnya, sampai ini yang KW, ya silakan Bapak pilih. Dan mereka biasanya juga disiplin, kami tidak bisa kirim sekarang Pak, kami akan kirim besok pagi jam 9, jam 9 tepat. Nah, kalau kita kan mindsetnya itu masih menunda-nunda pekerjaan biasanya kan begitu ya. Termasuk ketika punya janji dengan orang lain, kita juga masih menunda-nunda.
Yang kedua adalah intelektualite. Ya, intelek itu rasional itu ya. Jadi nalarnya jalan ya. Jadi ini juga penting ya, bisnis yang berbasis ilmu pengetahuan tadi. Jadi jangan hanya sekedar mengandalkan insting atau mengandalkan common sense saja ya, tapi harus intelektual. Harus punya nalar dan bahkan di sini punya prediksi ya, akhirnya bisa memprediksi nalarnya itu sampai pada memprediksi apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Seperti kalau kita jual beli emas itu kan harus prediksi ya, atau kita jual beli saham itu juga harus prediksi, sehingga ini kita akan memprediksi harga-harga akan naik pada 6 bulan yang akan datang. Jadi ini adalah prediksi. Termasuk petani ini juga harus memprediksi sekarang ya. Jadi kalau dulu mungkin petani itu nanamnya berdasarkan musim, nanam padi karena ya, nanam kedelai, jagung itu saja ya. Tapi sekarang ketika sudah berubah menjadi hortikultura ya, petani juga harus memprediksi. Jadi menanam tidak harus musim hujan, ya. Bahkan di musim kemarau mereka menanam. Karena orientasinya petani sekarang itu tidak hanya orientasi pada produksinya ya, tapi orientasinya juga pada harga. Nah, ini saya kerjasama juga dengan teman-teman petani ya, itu untuk menanam di sawah kami. Ya, itu ternyata hitung-hitungannya sudah seperti itu. Jadi misalkan sebentar lagi ini hari raya, jadi 3 bulan lagi kita akan hari raya. Berarti sekarang harus sudah nanam cabai, meskipun hujan kayak gini, tanam sudah. Nah, nanti hasilnya pada hari raya itu harapannya adalah prediksinya ya harga akan naik karena kebutuhan masyarakat juga mengalami peningkatan terhadap konsumsi cabai. Misalkan begitu ya. Jadi orientasinya sudah berubah ya. Jadi kalau dulu orientasinya produksi, sekarang orientasinya pada market atau pada harga. Jadi kalau Anda mau berwirausaha nanti harus dilihat dulu ya captive marketnya itu seperti apa, sasaran pasarnya itu seperti apa. Ini yang penting ya sebagai entrepreneur tadi. Jadi sikap mental kita ya, mindset kita itu memang harus mindset sebagai entrepreneur. Nah inilah yang nanti akan harapannya bisa membentuk ya pola pikir mahasiswa itu menjadi seorang entrepreneur. Nah ini juga salah satu mimpi kita ya. Jadi UNED itu harapannya menjadi kampus inovasi. Jadi kalau Anda sekarang ini sedang menempuh di S1, ini momen saya pikir ya nanti sebentar lagi kita sudah memasuki era PLU ya, universitas dengan status badan layanan umum ya. Dan kita sekarang juga sudah punya rencana strategis bisnis ya. Jadi rencana strategi bisnis kita sehingga ini memang arahnya juga pada mahasiswa. Jadi mahasiswa juga harus membentuk pola pikir menjadi entrepreneur. Nah, jadi nanti akan banyak mata kuliah yang dikaitkan dengan pembentukan entrepreneurship-nya. Jadi memang harapannya Universitas Jember bisa menjadi kampus yang inovatif. Ini juga yang tadi saya katakan ya, budayanya nanti ini kita akan meniru kampus Ciputra. Jadi kalau kita ke Ciputra ya, itu di situ bahkan visi misinya itu haram hukumnya ya. Lulusannya itu menjadi pekerja. Lulusannya mencari pekerjaan itu diharamkan. Jadi kalau mereka datang ke kampus setelah lulus, kemudian Pak saya sudah kerja di bank, nah itu diharamkan. Jadi dianggap gagal kalau seperti itu. Sehingga mahasiswa lulusannya dikatakan sukses jika sudah bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Bapak saya sudah punya PT X dengan produksi sekian miliar, nah itu baru dianggap sukses ya. Jadi kalau kemudian kita lapor ke kampus di tracer itu ya, tracer alumni ya, dan ternyata kita menjadi pekerja itu diberi catatan merah, dianggap haram gitu ya. Nah, jadi malah tidak membanggakan orang seperti itu.
Sehingga lulusan Ciputra itu ya semuanya menciptakan lapangan pekerjaan, ya. Bahkan mereka skripsinya itu harus tentang bisnis. Nah, skripsinya harus tentang bisnis, dan ini betul-betul menjadi kampus kewirausahaan, ya, kampus entrepreneur itu ya, harus merancang bisnis dan lulus apabila sudah ada omsetnya. Nah, berarti kan sudah bekerja dia, jadi sudah mengerjakan satu proyek bisnis, ya, kemudian proyek bisnisnya itu sudah menguntungkan. Jadi mereka mungkin tidak perlu skripsi, jadi hanya laporan dari kegiatan bisnisnya itu yang selanjutnya menunjukkan perform, ya, perform yang menggembirakan, yang ada peningkatan istilahnya. Jadi bisa ada garansi tentang sustainability-nya. Nanti akan dilanjutkan gitu ya. Jadi lulusnya gampang mereka, jadi melihatnya dari aspek outcome yang dihasilkan. Outcome-nya ya dalam bentuk mereka sudah menjadi wirausaha dan ada hasilnya. Oke, ini ya, jadi ini saya pikir menarik ya slogan-slogan seperti itu, sehingga ini betul-betul bisa memacu dan memicu ya mahasiswa untuk lulus, artinya lulus dalam pengertian mereka betul-betul menjadi wirausaha. Ya, mungkin untuk mata kuliah ini ya tidak sampai sejauh itulah, tapi yang jelas nanti harapan kami dengan Bu Ruli dan juga Pak Zul ya, itu paling tidak kita punya output dalam bentuk ini bisnis plan lah. Jadi perencanaan bisnisnya sampai kalau bisa itu ya ada semacam ada modelnya ya, modelnya kayak apa. Jadi kalau toh kita punya produk ya, misalnya kemasannya itu seperti apa, contoh kemasannya. Jadi apakah itu nanti menarik atau tidak, sehingga itu bisa dibuat semacam video ya, video dari usahanya itu ya, kemudian semacam diilustrasi ya. Akhirnya mungkin dari video itu siapa yang paling banyak yang subscribernya gitu ya. Ini juga menarik kalau dibuat seperti itu, atau kita adakan karena ini masih pandemi ya. Jadi kalau tidak pandemi kita offline mungkin bisa semacam pameran gitu ya. Ya, jadi gelar ya gelar produk ya. Jadi gelar produk bisa dalam bentuk produk-produk kita itu apa saja, meskipun belum di launching gitu ya. Tapi kan paling tidak bisa di-display ya gambarannya ya. Jadi miniaturnya itu seperti apa. Tapi kalau belum itu mungkin nanti akan kita diskusikan dengan Bu Ruli dan juga Pak Zul ya. Kita tugas akhirnya apa? Kalau enggak itu ya paling tidak juga tetap gelar produk tapi divideokan. Nah, sehingga dari video itu kemudian dibuat semacam channel YouTube-nya dengan mata kuliah ini nanti oke-okean, sehingga yang like itu berapa dia, jadi syarat A ya paling enggak ya 300 lah. Ya mungkin teman-temannya sendiri atau siapa diberitahu atau diminta atau mungkin diberi pulsa ya. Anda sampai sejauh itulah kita ya. Tapi harapannya kita seperti itu ya. Nah, kemudian bagaimana caranya kita ini supaya punya mindset atau pola pikir tentang kewirausahaan itu ya. Oke, mulai sekarang adik-adik mungkin banyak mengikuti acara-acara talk show ya, atau seminar ya, atau workshop tentang kewirausahaan. Nah, nanti mungkin tagihannya juga paling enggak ada 5 kali ya mengikuti seminar atau talk show kewirausahaan yang dibuktikan dengan seminar atau dengan sertifikat. Mungkin itu sebagai catatan nanti ya. Paling enggak 1 semester mulai sekarang itu 5 kali mengikuti kegiatan ini. Dibuktikan dengan sertifikat dan review materinya itu apa saja gitu ya. Mungkin nanti Pak Jul dan Mbak Ruli bisa melanjutkan itu tugas-tugas itu ya. Kemudian bisa juga membaca biografi dan kisah sukses. Ini kan bisa untuk menginspirasi, ya, menginspirasi para entrepreneur. Nah, nanti mungkin saya akan sekali waktu mewawancarai orang-orang sukses, ya. Kemudian hasil wawancara itu
akan kita upload di channel YouTube dan selanjutnya bisa dilihat ya oleh adik-adik ya. Nanti coba akan saya skenariokan untuk kegiatan itu siapa yang kita undang nanti ya. Nah, ini tadi saya katakan best practice-nya Universitas Ciputra ya. Jadi adik-adik mungkin mulai sekarang bisa mengakses Universitas Ciputra itu seperti apa. Atau bahkan mungkin kelompok mata kuliah KWU ini akan kita gelar seminar gitu ya, yang mengundang dari Universitas Ciputra. Ya, mungkin nanti Pak Jul bisa memfasilitasi itu ya, supaya kita dapat motivasi dan dapat inspirasi dari situ ya. Jadi kalau sudah mindset ya, itu harapannya adalah ada action ya. Jadi ada action ya. Dan selanjutnya ya ini kita nanti kalau sudah action itu sukses atau gagal kan itu ya. Belum tentu sukses loh ya. Jadi mindset kemudian action bisa juga jatuh bangun ya, namanya usaha kan belum tentu sekali langsung sukses, itu juga tidak tentu. Sehingga kalaupun toh kita gagal, kita menganggap kegagalan itu adalah investasi atau kegagalan itu sukses yang tertunda. Tapi yang jelas gagal itu investasi karena itu bisa sebagai modal kita ya. Modal kita untuk menghindari kegagalan berikutnya minimal itu ya, atau untuk supaya tidak gagal lagi. Artinya untuk mencapai kesuksesan. Nah, ini kita sudah mulai masuk pada gambaran ini ya. Ini ada pertanyaan dari sini mungkin adik-adik? Halo, masih mendengar suara saya? Masih, Dengar Pak. Bapak. Oh iya. Nggih. Siapa ini? Yesrun. Ada yang tanya atau Ahmad Mirza? Saya bertanya Bapak. Izin Ya, bertanya. Mirza ya. Nggih. Oke, siap. Terima kasih Bapak. Yang saya tanyakan adalah kan kami ini kan dari program studi pendidikan sejarah ya Pak, yang notabene itu tidak ada sangkut pautnya sama sekali dengan dunia perekonomian. Itu apakah Ya. untuk membangun sebuah wirausaha itu kira-kira dasar apa yang harus dikuasai terlebih dahulu Pak? Terima kasih. Ya. Tepat sekali ya. Jadi ini kan tidak hanya untuk mahasiswa PI saja ya. Jadi kebetulan saya memang orang ekonomi ya. Jadi yang memang punya talenta di dalam bidang itu karena dipelajari dari awal kan. Nah, kalau Anda kan dipelajarinya kan tidak full ya atau tidak penuh ya, atau bahkan mata kuliah kewirausahaan hanya satu ini kan gitu ya. Oke, jadi memang untuk berwirausaha itu dasarnya itu kan harus hobi ya. Dasarnya hobi atau minat ya. Karena dengan hobi dan minat itu akan apa? Dalam bahasa Anthony Giddens ya, itu akan melupakan ruang dan waktu ya. Jadi waktu itu akan terlupakan ya. Jadi ternyata dalam perkembangannya ya, kalau sejarah itu kan kita juga bisa belajar sejarah perdagangan kan itu ya, ya kan? Ya, atau sejarah ekonomi juga ada ya. Jadi sejarah itu bukan berarti hanya Mojopahit, Sriwijaya itu aja kan ini atau sejarah-sejarah Eropa, sejarah Arab ya. Tapi mengapa kita tidak kemudian muncul pemikiran ya. Jadi sejarah ekonomi. Ya, jadi kemarin ada teman ya meneliti tentang sejarah ekonomi raja-raja Jawa. Ya, jadi pada saat kerajaan Jawa itu kemudian kenapa sih ke apa itu pusat-pusat kerajaan dulu itu di tepi laut gitu. Nah, ternyata memang dulu itu sarana transportasi itu laut. Bahkan akhirnya terkenal semboyan itu apa itu lagu nenek moyangku orang pelaut kan itu ya. Jadi ini kan menarik ya ketika kita kaji ya. Jadi itu dari sisi sejarah ya. Nah, karena memang laut kemudian oh ternyata di daerah pantai itu kemudian jadi pusat-pusat perdagangan ya. Nah, ini kan apabila kita kaji lah pusat perdagangannya itu apa ya.
bisa juga kita ini kan balik lagi ke masa lampau kan itu ya. Jadi bayangkan Portugis datang ke sini juga dalam rangka perdagangan. Iya kan? Semuanya perdagangan ya. Bahkan antara agama dan ekonomi ya, itu justru motifnya ekonomi dulu, baru agama belakangan kalau kita membaca sejarah kan seperti itu ya. Nah, itu dari sisi sejarahnya ya. Kemudian ini ada juga ini sejarah pertebuan gitu ya. Kenapa tebu ya? Nah, ini pabrik tebu itu kemudian itu ya. Dan ini ternyata juga menarik apabila kita kaji. Oh, ternyata tebu ini bagi masyarakat tertentu mengapa itu menjadi fanatik ya, ya artinya ada petani-petani yang memang hanya mau menanam tebu saja seperti daerah Situbondo ya kemudian daerah Lumajang itu kan hanya ditanami tebu saja. Nah, ini apakah itu oh ternyata hasilnya memang cukup tinggi di situ kan ini. Jadi ini ya jadi mungkin kita dengan belajar sejarah ya terutama coba kita tengok sejarah ekonomi ya. Jadi ini akan menarik apabila kita awali dari sejarah ekonomi dari revolusi industri ya saya juga mempelajari itu ya. Jadi dari revolusi industri itu kan muncul dua madhab dulu ya, ada kapitalis itu namanya borjuis itu, kemudian kaum buruhnya itu namanya apa itu ya proletar ya orang-orang proletar. Ini kan akhirnya kapitalis menikmati dengan segala kekayaannya, proletar miskin. Kemudian Karl Marx baru pada waktu itu berjuang, ya kan, dengan mendirikan koperasi yang namanya koperasi Rockdeal itu. Ya, nah, ternyata koperasi di Eropa itu kan sampai di Indonesia. Kenapa? Mungkin Anda tidak mencoba belajar bagaimana cara mengelola koperasi Rockdeal pada waktu itu, ya, sehingga koperasi menjadi kekuatan ekonomi baru dan selanjutnya melalui koperasi itulah buruh mengikatkan diri dalam satu asosiasi. Nah, karena akhirnya kuat pada waktu itu ya. Sehingga sampai sekarang kemudian ada asosiasi buruh, ada serikat pekerja seluruh Indonesia, ada serikat buruh seluruh Indonesia. Kan itu asosiasi buruh ya. Bahkan ada organisasinya di PBB itu namanya ILO ya. International Labor Organization. Ini kan juga sebenarnya latar belakangnya kan ekonomi semua kan itu ya. Nah, jadi maka dari itu ya meskipun orang sejarah mungkin pintu masuknya ya pintu masuknya silahkan dipelajari dulu sejarah ekonomi ya. Nah, kemudian kita juga apa itu melacak misalkan kenapa ekonomi Cina itu lebih kuat dibandingkan dengan ekonomi-ekonomi yang lainnya. Ya, padahal kan katanya Cina itu ekonominya sosialis atau komunis. Ya, ternyata diam-diam Cina sudah meratifikasi itu. Ya, jadi mereka juga prakteknya tidak lagi sosialis, tapi prakteknya jauh lebih kapitalis. Ya, bahkan melakukan agresi-agresi ekonomi. Ya, artinya secara ekonomi mereka tidak hanya terpusat di Cina, tapi mereka juga melakukan ekspansi ya ke negara-negara yang lainnya, termasuk Indonesia. Ini contohnya dari aspek ekonomi seperti itu. Jadi silakan dipelajari ya. Yang pertama dari secara ekonomi ya. Kemudian kalau Anda punya hobi apa, ya itu silakan dikembangkan. Ya mungkin orang sejarah itu misalkan sekarang lagi rame-rame pariwisata, ya coba dari pariwisata itu apa yang bisa dikemas, ya mungkin pariwisata budayanya, ya. Nah, seperti di Banyuwangi ternyata kan juga berhasil itu ya. Artinya pariwisata budaya. Jadi dulu gandrung itu kan dianggap tarian sakral, tuntunan, sekarang jadi tontonan. Nah, itu bahkan ada festival Gandrung Sewu. Itu kan jadi komoditas kan akhirnya ya. Nah, dikapitalisasi, lebih tepatnya dikapitalisasi ya. Nah, seperti tari di Banyuwangi itu Seblang gitu ya. Nah, itu ternyata juga dulu tarian sakral sekarang jadi komoditas ya. Itu kan salah satu aspek budaya ya kalau Anda bicara sejarah ya dari aspek kebudayaan seperti itu ternyata bisa dikapitalisasi ya.
Bahkan festival-festival yang di Banyuwangi itu cenderung mengangkat tradisi-tradisi dan produk-produk lokal, bahkan kuliner lokal itu yang diangkat. Ya. Jadi ini kan sejarah nih yang dipikir ya. Jadi kuliner lokal dicari dulu ya sejarahnya seperti apa. Ya. Jadi bahkan kemarin ketika saya ke Kemiren itu ada pecel pitik gitu ya, pecel pitik ya istilahnya ya, itu kan tradisi masa lalu ini sekarang dihidupkan lagi dengan dikemas bumbu-bumbu ya, modernisasi tapi nilainya nilai kearifan lokal dan ternyata itu laku. Jadi contohnya mengemas menjadi wirausaha itu seperti itu. Jadi wirausaha itu hanya persoalan mindset ya. Jadi pengetahuan-pengetahuan kita ya, pengetahuan Anda tentang sejarah ya itu bisa diungkap ya, bisa dielaborasi ya, atau bisa dibongkar ya. Kemudian ini menjadi potensi-potensi ekonomi. Nah, ini Banyuwangi yang berhasil berhasil memodifikasi itu ya. Nah, kebetulan saya juga meneliti tentang pengembangan pariwisata di Banyuwangi. Ini sudah tahun yang ketiga ya. Sekarang ini saya sudah sampai pada ini identifikasi tourism. Nah, artinya Banyuwangi itu mau dijadikan apa? Nah, kami coba membantu identifikasi. Itu kan ada konon ada apa itu? Ada segitiga berlian istilahnya. Jadi ada laut, ada gunung, ya, dan ada hutan. Banyuwangi punya potensi itu segitiga berlian. Yang laut itu diwakili oleh Sukamade itu ada teluk hijau dan sebagainya, kemudian ada penyu ya. Kemudian yang hutan diwakili representasinya adalah Alas Purwo ya. Ya kemudian yang terakhir untuk gunungnya itu Ijen. Nah, ini kan masing-masing ada sejarahnya kan itu ya. Purwo sejarahnya juga banyak pertapa di sana. Itu dieksplorasi itu ya. Masa lalu ya dieksplorasi, difoto dan sebagainya. Ini kan menjadi daya tarik wisata. Bahkan sekarang Gowes ke Purwo. Sekarang anunya itu ya festivalnya ke sana ya. Jadi kalau ada Tour de Ijen itu kan yang internasional, sekarang yang lokal itu Gowesnya ke Purwo. Jadi dari Banyuwangi sampai Purwo. Nah, ini kan akan dijadikan ikonnya itu yang mana itu. Jadi kalau kita ke Bali mungkin ikonnya adalah wisata budayanya. Karena Bali itu kan khas, jadi agama orang Bali Hindu Buddha itu khas dengan ornamen-ornamen Hindu Buddha itu. Nah, ini kan khasnya kan di situ itu justru dikapitalisasi ya menjadi produk-produk wisata. Banyuwangi juga demikian gitu ya. Jadi kalau dulu mungkin santet ya sekarang dari santet ke internet. Nah, ini kan juga ini kan menciptakan peluang-peluang gitu ya. Jadi bahkan Banyuwangi sudah berbasis aplikasi ya. Nah, teman-teman sejarah saya pikir bisa mengeksplorasi itu. Dulu santet yang magis gitu ya. Nah, sekarang ditransformasi menjadi Majestic of East Java. Nah, ini jadi sesuatu yang magistik itu apa ya? Magistiknya ternyata juga tempat-tempat wisatanya itu. Ya, ini sekarang sedang dikembangkan juga kuliner dan bahkan ini Banyuwangi itu menjadi wisata kesehatan. Nah, jadi di tengah pandemi ini ternyata bergeser Banyuwangi ya. Promosinya tidak lagi. Nah, ini ya. Ini orang sejarah loh ini pekerjaannya. Promosinya tidak lagi wisata tempat-tempat wisata dan sebagainya, tapi dijamin di tengah-tengah pandemi ini kalau mau berwisata ke Banyuwangi karena sudah berbasis kesehatan. Nah, jadi protokol kesehatan itu di hotel-hotel itu betul-betul ditegakkan sehingga biayanya agak mahal. Jadi kalau yang lain hotel-hotel itu promo dengan memberi diskon ya. Kalau di Banyuwangi bukan promo diskon tapi justru harganya dinaikkan tapi fasilitas protokol kesehatannya juga dinaikkan. Nah, ternyata itu juga segmen pasar itu. Jadi orang-orang kaya malah suka dengan jaminan-jaminan kesehatan seperti itu. Ini kan sejarah ini ya, sejarah masa kini tapi istilahnya.
Jadi saya pikir banyak ya yang bisa dilakukan oleh teman-teman sejarah tadi. Yang pertama mempelajari tentang sejarah-sejarah ekonomi ya. Yang kedua yang membentuk mindset ini dengan hobinya itu apa ya. Nah, jadi kemarin ada juga teman sejarah itu yang hobi fotografi. Nah, itu ternyata bisa sampai juara nasional. Dia kan akhirnya bisa mendirikan industri fotografi itu ya. Bisa membuat training-training fotografi ya. Kemudian bisa menjual alat-alat fotografi. Akhirnya kan lengkap ya kayak Dinan Faris itu loh ya. Nah, jadi Dinan Faris itu dalam hal fashion ya akhirnya dia menjadi lembaga training fashion ya, kemudian menggelar apa itu festival-festival dan luar biasa akhirnya kan itu. Jadi itu ya Mas mungkin terus dikembangkan ya jiwa-jiwa entrepreneur tadi kalau memang memungkinkan galilah yang dari hobi tadi atau mungkin dari aspek-aspek kesejarahan itu bisa juga dijadikan inspirasi maksud saya ya untuk menjadi objek-objek wisata atau untuk menjadi apa ya ya menjadi inisiatif mendirikan wirausaha baru gitu ya. Nah, jadi saya pikir banyak ya. Jadi kalau jenengan pernah pergi ke Malaysia itu ya, ya Malaysia itu kan ada di samping ada Perdana Menteri kan ada Raja, namanya Raja Sembilan itu. Ya ternyata Raja Sembilan itu kantornya masih di daerahnya masing-masing. Ya kemudian dibangunlah kantor bersama kerajaan. Kerajaan itu dibangun itu ya baru ya. Kerajaan dibangun. Setelah kerajaan dibangun ternyata lebih banyak apa? Lebih banyak menarik wisata di situ. Jadi ini kan dari aspek kerajaan dimodifikasi oleh perdana menterinya dibuat apa itu kantor yang baru tapi kantornya itu yang menjadi apa ya? Ya kayak Photoshop gitu jadi banyak orang yang ke sana foto-foto kemudian ada pusat-pusat kuliner, pusat-pusat belanja apa itu oleh-oleh dari Malaysia, termasuk juga souvenir dari Malaysia. Ya akhirnya di ruang luar itu lebih luas itu ya untuk perbelanjaan dan untuk wisata. Nah ini kerajaannya itu hanya simbol-simbol saja di situ. Saya tanya juga rajanya hanya untuk rapat saja di situ, tidak pernah ada yang ngantor di situ. Ya, ini kan juga salah satu kreativitas, itu negara ya, tapi kan individu saya pikir juga bisa menginisiasi itu dan kita bisa bekerja sama untuk hal seperti itu ya. Oke, saya pikir itu ya pertemuan pada kali ini sudah persiapan Jumatan nampaknya ya. Karena saya juga sebagai takmir Masjid Ki-Hajar Dewantara FKIP. Oke, saya ucapkan terima kasih pada adik-adik mahasiswa atas perhatiannya. Insya Allah akan kita lanjutkan pada minggu yang akan datang. Sekali lagi, mudah-mudahan kita tetap sehat, jaga protokol kesehatan, dan mudah-mudahan juga kita terhindarkan dari wabah pandemi COVID-19. Demikian akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Oke, sama-sama. Ampun Mas Yul ya.